aku udah meninggal dan aku jadi arwah. Namira, Ibu, kembalilah nak. aku senang bisa lihat ibu lagi. Kamu harus kembali ke tubuhmu nak. Enggak, Bu. Aku masih mau di sini sama ibu. Nggak bisa Namira. Kamu harus kembali sekarang. Waktumu belum tiba. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Kembalilah Namira. Namira? Namira? Kenapa dia bisa bangun lagi? Kan dia udah mati. Pak, ini kok bisa hidup lagi Namira, Pak? Saya juga nggak tahu ini. Ini ada apa ya? Ini Mbak, Namira hidup lagi, Pak. Ini kenapa ya? Jadi beneran Namira hidup lagi? Padahal aku lihat sendiri kok waktu Namira meninggal. Pak Tito, kenapa Namira bisa hidup lagi, Pak? Saya boleh izin cek kondisinya ya? Iya, Sus. Silakan. Kondisi mana Namira? Saya juga nggak tahu apa-apa ini, Sus. Kan suster sama dokter yang bilang kalau anak saya ini udah meninggal. Saya juga belum bisa pastiin, Pak. Saya harus cek keadaannya dulu. Sebentar ya, Pak. Gimana, Sus? Benar, Namira hidup lagi, Pak. Denyut nadi dan nafasnya masih ada. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana suster? Apakah sudah diperiksa keadaan Namira? Sudah, Pak Ustadz. Dan ternyata benar. Denyut nadi dan nafas Namira masih ada, Pak. Namira masih hidup. Oh ya, alhamdulillah. Ini sebetulnya bukan kejadian yang mustahil. Ini pernah terjadi. Kemungkinan Namira mengalami mati suri. Bagaimana Namira? Apakah ada yang kamu ingat? Kemungkinan Namira mengalami shock dan dia butuh istirahat sampai dia tenang, baru bisa ditanya lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bubar untuk memberi kesempatan Namira istirahat. Iya. Mari Pak. Mari Pak, permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Ustaz. Tunggu pelan-pelan ya. Namira, kamu ingat kejadian semalam? Saya kecelakaan. Setelah itu, Sus, ngapain sih pakai nanya setelah itu segala? Dia ini kan baru aja mati, Sus. Ya pasien diingatnya cuma gelap doang lah. Ini bapak macam apa nih? Kagak punya empati sama sekali. Dia bapak tirinya Namira. Lu siapa lu? Saya ibunya Namira. Lucu juga lu. Sayang jadi arwah. Ibu. Bu. Ibu. aku cuma lihat Bang Jali. Gak ada ibunya Namira. Aku jadi merinding dan ngerasain hawa dingin di sini. Itu siapa di samping ibu yang pakai baju merah? Dia kok bisa lihat gue? Samping ibunya? Apa jangan-jangan yang dimaksud Namira itu adalah Bang Jali? Kok Namira bisa lihat Bang Jali? Aneh. Pak, ibu pak, itu ada ibu pak. Kamu gak usah ngaco ya. Mana ada ibu kamu di sana? Ibu kamu tuh udah dikubur, udah mati. Pak udah pak, jangan kasar sama Namira.
Dia baru siuman loh, Pak. Sus, dengar sendiri kan? Dia tuh ngomongnya ngaco, Sus. Sebaiknya sekarang kita bawa Namira ke rumah sakit aja ya, Pak. Supaya Namira dapat perawatan menyeluruh dan juga observasi. Enggak, saya nggak mau. Saya mau di sini aja. Ya udah kalau gitu, saya janji saya akan ngecek kondisi kamu secara berkala ya. Aku nggak tahan lagi sama hawa dingin ini. Aku mesti segera keluar sebelum berubah jadi laras. Permisi ya, permisi Pak. Ya, makasih Sus. Bang Jali. Bang Jali. Apaan sih lu nyari-nyari gua? Giliran ngintil lu gerah. Giliran jauh, lu kangen ya sama baunya. Bang, masa Namira bilang dia ngelihat arwah ibunya. Terus dia juga bisa lihat abang. Emang orang tuh kalau udah mati suri, dia kadang-kadang bisa lihat yang gak kasat mata. Mata batinnya jadi sensitif. Tapi yang gua lihat, ibunya tuh baik. Tapi kalau baik, Bang, kenapa arwah ibunya masih gentayangan? Nah, kalau yang itu, gua agak heran. Namira, ini kenapa ada 3 piringnya? Kan kita cuma berdua. Yang ini buat ibu, Pak. Ibu? Ini nggak mungkin. Mana mungkin kursi bisa gerak sendiri? Enggak. Jangan-jangan saya mulai halu ini. Ibu, ini aku masak sendiri loh. Ini masakan apaan? Nggak ada rasanya, Ambar. Biar aku masak yang lain ya, Pak. Nggak usah. Kamu tuh ya, bisanya cuma nyusahin orang tua aja. Ngapain sih pakai hidup lagi? Kok Bapak tega begini sama aku sih, Pak? Jadi ini sifat asli Bapak. Jangan-jangan Bapak selama ini terpaksa nikahin Ibu. Bapak sebenarnya nggak cinta sama Ibu. Dan Bapak perlakukan aku dengan baik cuma kalau di depan Ibu aja. Setelah Ibu meninggal, Bapak seenaknya sama aku. Bapak kasar. Bahkan Bapak mau jual semua rumah ini kan? Kurang ajar! Aduh! Ibu udah, Bu. Jangan, Bu, jangan. Saat Mama prihatin deh sama Bella. Kenapa emang Bella? Ya, semenjak dia hilang, terus dia balik lagi, keadaannya tuh kayak memburuk gitu. Dia suka merasa takut sendiri, dia bisa ngeliat hal aneh. Ya Mama ngerasa gak tega gitu, kasihan sama dia. Menurut Mama, kalau hal ini dibiarin, lama-lama bisa kena mentalnya. Kamu tolonglah bantu Bella. Kali aja benar. Apa yang diomongin Bella tentang Sekar, terus kamu bisa tanya juga sama dia, kenapa Bella hilang pada saat itu? Mama tuh benar-benar khawatir sama Bella. Tolonglah Sat, untuk kali ini kamu tuh benar-benar peduli sama Bella. Ya, nanti aku bakal coba cari waktu untuk cari informasi soal kecurigaan Mama sama Bella. Sekarang aku mau ke kantor dulu deh. Hai, Bel. Orang yang Mama khawatirin ada di depan mata sekarang. Sehat, happy, dan dalam keadaan baik-baik aja. Jadi udah selesai dong. Ngomongin apa sih ini pagi-pagi? Oh iya Sat, aku mau nitip sesuatu dong buat Sekar. Nitip sesuatu? Bukannya kamu gak suka sama dia? Kenapa sekarang kamu kasih dia sesuatu? Ya nggak apa-apa sih, orang cuma mau ngasih doang. Ini karena kebetulan teman aku habis dari luar negeri ngasih oleh-oleh ini, kaca gitu terus banyak banget. Ya udah, aku mau kasihin aja ke Sekar. Lagian kayaknya dia juga nggak punya kaca ya, makanya dia agak-agak nggak tahu diri kan nih. Kasihinnya ke dia.
Ya. Tapi mungkin bukan hari ini karena aku sibuk. Ya, terserah kamu. Aku permisi. Ya. Kamu punya rencana apa? Ngasih kaca buat Sekar lewat Satria? Tante, udah. Mendingan Tante ikutin aja semua rencana aku. Karena aku gak sabar banget. Nanti pas Satria kasihin kacanya ke Sekar, pas Satria lihat bahwa Sekar gak ada bayangannya di dalam kaca, penasaran banget gimana reaksi shocknya Satria. Bisa nggak sih nggak usah pakai rem mendadak kayak gitu? Apaan sih lu yang minta berhenti? Apaan? Saya ngerasain kehadiran arwah deh bang di sini. Bu, udah lama ya kita tuh nggak jalan-jalan kayak gini. Aku senang banget bisa jalan-jalan sama ibu. Oh, bocah. Lu inget kagak kemarin? Tuh bocah kan bisa ngeliat gua. Gua yakin dia tuh lagi sama arwah ibunya. Itulah cinta seorang ibu gak akan pernah padam. Bu, kita beli makan yuk buat nanti malam. Aku mau beliin makanan kesukaan buat ibu. Yuk. Itu si Namira kayak orang stres gitu ya abis mati suri. Mana ngomong sendiri lagi. Kayaknya dia ngomong medemit deh. Ih, serem banget. Ih, serem banget ya. Iya. Bapak pakai pesugihan ya? Saya lihat ada penampakan di warung ini. Kamu jangan sembarangan bicara ya. Kamu jangan coba fitnah saya. Pergi sana. Pak, Bapak beneran pakai pesugihan? Itu bohong. Dia cuma mau coba fitnah saya. Kalian tahu sendiri kan? Banyak yang iri, dengki, ingin menjatuhkan warung saya. Sekarang emang lagi viral, warung-warung pada tutup karena di-review jelek-jelek. Kasihan Bapak ini. Kita kasih pelajaran sama tim Namira. Pak, udah ya. Jangan pada main hakim sendiri. Siapa kamu tahu apa? Terserah pergi lu. Berani sama perempuan. Tunggu sama si baik. Hai, kalian siapa? Jangan-jangan kalian gerombolan. Diam lu, gua beri juga lu. Bang, udah bang, cukup udah. Gak usah ladenin ah. Lu tau nggak? 3 yang diomongin sama nenek moyang gua. Orang tuh suka lupa ngucapin maaf, terima kasih, sama tolong. Tinggal aja. Kenapa kamu? Bapak melihara tuyul. Kurang ajar kamu. Kamu nuduh saya sembarangan. Tinggal aja lu. Apalagi? Kayak yang abang bilang, Namira bisa lihat arwah bang. Bagi manusia biasa ya bang, rasanya pasti menyiksa banget. Bang, bingbong, bang. Panggil babe, biasaan lu. Kamu tuh bener-bener gak bisa dibilangin ya. Pemilik warung itu komplain dan minta ganti rugi sama bapak. Gara-gara ocehan kamu. Apa maksud kamu? Ngefitnah dia pakai pesugihan? Hah? Kenapa sih? Kamu tuh gak mati beneran aja. Kenapa? Pak, apa yang aku omongin itu, aku gak bohong, Pak. Apa yang aku omongin itu bener-bener nyata, Pak. Aku bener-bener gak bohong. Kamu udah gak waras sejak mati suri. Sekali lagi kamu bikin ulah, Bapak gak akan segan-segan masukin kamu ke rumah sakit jiwa. Camkan itu.
Kenapa abang bawa saya ke sini? Lu ingat kan makam ini? Dia tuh bekas pasien lu. Dia udah cerita semua sama gue. Makanya dia mau minta tolong biar diusut soal kematian dia. Iya, saya ingat bang. Bu Sarah pernah dilarikan ke rumah sakit, tapi meninggal nggak tertolong karena gagal jantung akut. Terus apanya yang salah bang? Emang waktu itu nggak ada otopsi. Karena waktu itu Pak Tiko minta langsung Bu Sarah dimakamkan. Dan keluarga katanya udah ikhlas. Tolong anak saya. Tolong Namira. Iya, nanti saya akan tolong Namira.